Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira, berasal dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hukum dan HAM. Menurut GCT Simorangkir dan Gurjono Sastro Pranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. Sementara menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Lalu, apa sih pengertian hukum itu? Hukum secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga berdampak pada munculnya sifat-sifat hukum. Sifat-sifat hukum tersebut yaitu hukum bersifat mengatur, hukum bersifat memaksa, dan hukum bersifat mengikat. Hukum memiliki arti penting yang fundamental bagi kehidupan masyarakat. Fungsinya yang utama adalah untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia agar tidak saling berbenturan, sehingga menciptakan keteraturan sosial yang harmonis. Tanpa hukum, masyarakat akan terjerumus ke dalam anarki atau kekerasan dan konflik yang tidak berkesudahan, menghambat perkembangan dan kemajuan sosial. Salah satu contoh penerapan hukum yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu aturan lalu lintas yang mengatur penggunaan jalan raya, seperti rambu-rambu lalu lintas, batas kecepatan, penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara mobil, penggunaan helm untuk pengendara sepeda motor, dan sebagainya. Dengan adanya aturan yang jelas, pengemudi dapat mengikuti aturan tersebut. Kepastian ini membantu menghindari kebingungan dan konflik di jalan raya, juga menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib, sehingga dapat mengurangi kecelakaan dan memastikan keselamatan semua pengguna jalan. Dalam menegakkan hukum, pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek yang mendasari penegakan hukum di Indonesia. Aspek-aspek tersebut merupakan prinsip-prinsip agar penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh. Aspek tersebut meliputi keadilan dan transparansi. Yang pertama, keadilan. Ini berarti bahwa semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bahwa semua orang harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif oleh lembaga penegak hukum. Yang kedua, transparansi. Ini berarti bahwa proses dan prosedur hukum harus terbuka dan informasi yang relevan seperti keputusan dan tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum harus tersedia dan dapat diakses oleh semua orang yang terlibat. Kedua, prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia adil dan dapat diandalkan. Nah, berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang peraturannya berbentuk tulisan dan dicantumkan dalam lembaga negara atau dokumen resmi lainnya. Hukum tertulis dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum yang disusun dalam bentuk kitab atau dalam satu dokumen. Contoh hukum yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan adalah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan tetapi tidak disusun dalam satu kitab. Contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu undang-undang atau UU, peraturan pemerintah atau PP, dan peraturan menteri. Kedua macam hukum tertulis tersebut dapat memberi kepastian tentang aturan-aturan yang jelas dan resmi sehingga kita tahu apa yang benar dan salah berdasarkan hukum yang ada. Yang kedua, hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak ditulis dalam dokumen resmi tetapi hidup dan diyakini oleh masyarakat. Hukum kebiasaan ini berlaku karena diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Contoh dari hukum tidak tertulis atau kebiasaan meliputi adat istiadat seperti upacara adat, lalu norma sosial seperti sopan santun, etika pergaulan dan tata cara berbicara yang dianggap wajar dan diterima, dan hukum adat seperti perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik. Meskipun hukum tidak tertulis tidak terdokumentasi secara resmi, kekuatannya terletak pada penerimaan dan pelaksanaannya oleh masyarakat. Hukum tidak tertulis berfungsi untuk menjaga agar nilai-nilai budaya dan tradisi tetap hidup dan dihormati. Menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM bersifat fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Selain itu, menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya. Hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin karena hak itu bersifat universal. Istilah hak asasi manusia atau HAM ini muncul pertama kali pada tahun 1948. Hak asasi manusia muncul dan berkembang seiring lahirnya Universal Declaration of Human Rights. HAM sebelumnya menggunakan istilah the right of man. Istilah the right of man dirasa kurang tepat karena belum mencakup hak asasi yang dimiliki perempuan. HAM sendiri adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara.
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Universal Declaration of Human Rights yang telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, jenis HAM yang diakui secara universal ada 30 jenis, tapi pada saat ini akan saya sebutkan 10 saja, yaitu berhak mendapat perlindungan, hak atas kewarganegaraan, berhak atas kebebasan, berhak untuk hidup, hak istirahat, berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja, kebebasan berekspresi, hak memeluk agama, hak atas properti pribadi, dan hak menikah juga membangun keluarga. Walaupun hak dasar tersebut harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, namun tetap saja masih ada orang-orang yang tidak menghargainya dan melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang cukup terkenal di Indonesia diantaranya peristiwa penembakan misterius. Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus adalah suatu operasi rahasia pada masa Orde Baru pemerintahan Soeharto di tahun 1982 hingga 1985 yang dilakukan untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Petrus ini adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelaku penembakan tak jelas dan tak pernah tertangkap. Karena itu muncul istilah Petrus atau penembak misterius. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa menjunjung tinggi hak asasi manusia ini bukan hanya tentang tugas negara, tetapi kita juga sebagai individu wajib menjunjung tinggi, mengakui dan menghormati HAM setiap orang tanpa terkecuali. Sebagai individu, kita bisa melakukan berbagai hal untuk menegakkan HAM, salah satunya dengan membangun harmonisasi hak asasi manusia. Sebagai contoh, di lingkungan keluarga, kita bisa mengharmonisasi HAM dengan mematuhi peraturan dalam keluarga dan mendengarkan ketika ayah atau ibu sedang berbicara. Di lingkungan sekolah, kita bisa mematuhi tata tertib sekolah, menghormati bapak atau ibu guru, tidak memaksakan kehendak pada teman, dan di lingkungan bangsa dan negara, kita bisa mengharmonisasi HAM dengan mematuhi hukum positif Indonesia, berpartisipasi dalam pemilihan umum, melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai hukum dan HAM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.